1-2 melati biru. 3-4 dalam jambangan. Kalau mendapat kawan yang baru. Kawan lama dilupakan jangan. Berbeda pandangan boleh tapi jangan saling membenci jika tujuannya untuk mewujudkan amanat kemerdekaan. Sampaikan kepada sahabat dan keluarga untuk memilih pemimpin yang memperjuangkan kepentingan rakyat bukan karena paket sembako, bukan untuk menjadi kacung bangsa lain. Tidak juga menindas bangsa lain, tetapi sederajat dengan bangsa lain untuk menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Jangan kita melupakan sejarah. Jangan kita melupakan tujuan pengorbanan jiwa raga para pendahulu bangsa kita agar kita sebagai bangsa tidak hidup miskin, hidup merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Tidak pensiun bukan berarti tidak bisa gendong cucu. Perjuangan kita untuk memberikan warisan sebuah negara yang terhormat kepada mereka. Mari gunakan sosial media untuk bersilaturahmi tukar pikiran demi Indonesia yang lebih baik. Tetap saling menghormati jika tidak sepakat. Mari bersama mewujudkan sebuah bangsa yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, di mana rakyat kecil bisa tersenyum. Bangun infrastruktur yang dapat dirasakan oleh masyarakat banyak, jangan hanya untuk segelintir. Janganlah anak menanggung hukuman akibat kesalahan orang tuanya. Rapatkan barisan. Cita-cita kita bersama adalah Indonesia yang terhormat, Indonesia yang berdiri di atas kakinya sendiri. Bentuk solidaritas kita tidak hanya berikan bantuan bagi saudara kita yang terkena musibah tetapi dengan kerja keras mencari solusinya. Mari kita bersama-sama menjaga kedamaian dan kerukunan NKRI yang kita cintai ini. Kita sudah mendengar dari pemerintah bahwa proses hukum akan tegas dan cepat. Kita harus menghargai itikat baik pemerintah tersebut. Kita tidak menginginkan adanya konflik yang merugikan kepentingan nasional. Kita semua bersaudara. Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi kita yang dijamin oleh UUD 1945. Unjuk rasa adalah hak konstitusional setiap warga negara. Kita tidak ingin menjadi bangsa kacung, kita tidak ingin menjadi bangsa miskin. Mari kita selamatkan masa depan kita. Banyak pihak ingin Indonesia menjadi negara kacung, mereka tidak suka Indonesia punya pemerintahan yang bersih. Jangan kita jadi partai besar tapi berisi maling-maling. Lebih baik kecil tapi bersih dari maling-maling. Bersih dari para komprador, jangan besar tapi hanya besar bicara. Jangan besar ngaku-ngakunya, tapi besar dalam kapasitas. Besar dalam kemampuan. Besar dalam prestasi, kita berjuang demi kedaulatan bangsa. Kita berjuang agar kekayaan bangsa tidak dikuasai asing. Digunakan seluruhnya demi kepentingan rakyat. Apapun alasannya, tindakan teror tidak dapat dibenarkan dan kita harus waspada akan usaha-usaha gangguan keamanan dan ketertiban. Pendekar sejati harus bisa membela keluarga, lingkungan, dan negara. Bukan mengancam, menindas, atau menyakiti orang. Semakin berisi semakin menunduk. Semakin difitnah, semakin memaafkan. Semakin dihujat, semakin tenang. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Pendekar sejati berbuat untuk orang banyak, untuk negara, tidak untuk diri sendiri. Ini adalah tuntutan dari rakyat. Bukan tuntutan dari saya. Rakyat mendambakan pemimpin yang baik, bersih, tidak maling dan tidak korupsi. Marilah kita lanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Kesampingkan ego pribadi. Selalu pilih pilihan terbaik untuk bangsa dan rakyat. Begitu banyak yang dapat kita pelajari dari perjuangan para pendahulu kita. Salah satunya, seorang pejuang tidak mengenal kata pensiun. Bangsa yang unggul adalah bangsa yang hidup dalam jiwa kebersamaan, kekeluargaan dan persatuan. Indonesia harus terus merdeka dan berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa yang terhormat dan bersahabat. Manakala kita melihat ketidakadilan, maka kita harus memilih. Memilih berdiri membela kebenaran. Atau mengikuti yang zolim. Jangan sekali-sekali terpancing untuk tidak damai. Rapatkan barisan, tetap tenang. Berani karena benar. Mari perjuangkan kebenaran di atas landasan konstitusi, di atas landasan hukum, di atas landasan tidak menggunakan kekerasan apapun. Tetap teguh dalam pendirian. Jangan goyah, jangan gentar. Bagi saya konsep kepemimpinan yang terbaik bagi bangsa Indonesia adalah kepemimpinan kolektif yang kolegial. Lintas partai, suku, agama. Selalu berkata baik dan berbuat baik.
Kita bersaing dengan saudara-saudara kita dalam gagasan, nilai, keyakinan akan masa depan bangsa. Pribadi bangsa kita adalah tenggang rasa. Silih asah, silih asih, silih asuh bukan saling curiga, saling benci, saling mengejek. Kita boleh punya tank terbaik dan pesawat tempur terbaik. Namun pertahanan terbaik suatu negara adalah kemakmuran kesejahteraan rakyat. Jika kekayaan kita terus-menerus dibiarkan mengalir ke luar negeri, kita akan terus miskin, lemah dan tidak menjadi negara yang berwibawa. Dalam politik internasional, saya ingin Indonesia merdeka berdikari. Tidak diinjak-injak, tidak jadi budak, tidak jadi kacung bangsa lain. Selaku pemimpin politik saya harus selalu siap berada di garis terdepan. Siap menerima kritik dan hantu. Jika bukan kita sendiri yang mempelajari dan melestarikan budaya Indonesia, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jika mengetahui ada saudara kerabat yang belum pergi mencoblos, bujuklah dirinya untuk keluar rumah dan mencoblos. Rakyat kita terus miskin, rakyat kita terus menderita karena kekayaan kita terus bocor. Kita harus berani lawan. Kita macan Asia. Tidak mungkin kita dapat wujudkan kebangkitan Indonesia dari keterpurukan, tanpa pemimpin-pemimpin daerah yang bersih, jujur profesional. Dalam demokrasi, berbeda pendapat adalah hal yang biasa. We can agree to disagree. Kita bisa setuju untuk berbeda. Buat saya, kedaulatan NKRI adalah harga mati. Setiap jengkal tanah, laut dan udara wilayah harus kita pertahankan, agar dapat berdiri sama tinggi. Persepsi di luar bahwa bangsa kita hanya bisa ekspor pembantu harus dikoreksi. Untuk menjadi bangsa yang berwibawa dan berpengaruh, kita harus perkuat diri kita. Kekayaan kita tidak bisa dibiarkan terus bocor keluar. Saya bicara apa adanya. Yang benar, saya apresiasi. Yang salah, saya bilang salah. Inilah ajaran leluhur saya.